وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال بين الآباء والأبناء. Ini bab sengaja kita majukan satu bab kalau yang bawa kitab, karena bab yang seharusnya dibaca itu insya Allah semua udah paham, dan sesama wanita lah kalau ada yang ingin tahu bab apa yang tidak dibaca sama Habib Nabil semalam, tanya sama ustadzah-ustadzahnya. Jadi kita majukan atau tidak kita baca satu bab karena insya Allah semua udah paham. Bainal aba'i wal abna al adab allati takhussu alaqatil aba'i bil abna. Adab-adab atau hak-hak yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Wa min adabil Islam fi hadzal majal husnu ikhtiyar ismil walad bi tasmiyatihi bismi hasanin syarif wa talqibihi laqaban jamila fa syaraful ismi li sahibihi wa husnul laqabi rif'atan lil mulaqqabi bih. Kata Buya, termasuk hak yang harus kita laksanakan sebagai orang tua kepada anak kita, yaitu kita memberinya nama dengan nama yang baik. Kita memberi anak kita atau cucu kita nama dengan nama yang baik, dengan gelar yang baik. Itu termasuk hak yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma'al hasanah wa yughayyirul asma'al qabihah. Karena nama yang baik ini punya peran dalam kehidupan seorang anak, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat suka dengan nama-nama yang baik. Itu Nabi itu. Dan Nabi suka merubah nama yang tidak baik ke nama yang baik. Banyak dari sahabat yang ketika datang kepada Nabi, masuk Islam, ditanya sama Nabi, "Masmuk, siapa namamu?" Dijawab misalkan namanya tidak bagus, langsung dirubah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merubah nama
dari tidak baik menjadi nama yang baik, itu termasuk adat atau sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari istri-istri beliau pun diriwayatkan ada 3 istri Nabi yang namanya dirubah sama Nabi. Pertama, Sayyidah Zainab. Itu namanya aslinya bukan Zainab. Dirubah sama Nabi jadi Zainab. Yang kedua, Sayyidah Juwairiyah. Nama aslinya bukan Juwairiyah. Diriwayatkan nama aslinya Barrah. Namanya kurang baik. Akhirnya dirubah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak salah, Siti Romlah. Itu juga namanya termasuk yang dirubah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak masalah merubah nama. Sekarang Habib susah merubah nama, KTP-nya udah nama itu. Ya KTP biar di KTP. Cuman kita ngerubah nama untuk apa? Untuk nanti di akhirat dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Kata Nabi, kalian itu nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Maka kata Nabi, fa ahsinu asma'akum. Maka bagusilah nama-nama kalian. Jadi punya dampak itu, punya efeknya kepada orang yang diberi nama tersebut. Diriwayatkan ada satu sahabat yang baru masuk Islam. Nama beliau ini Hazan. Hazan itu artinya sedih. Bisa juga arti hazan itu susah. Jadi namanya Hazan. Ketika bukan Hasan, Hazan, pakai zai. Ketika dia masuk Islam, kata Nabi, "Masbuk, siapa namamu?" Dijawab, "Ana Hazan ya Rasulullah." Kata Nabi, "Anta Sahlun." Diganti langsung. Nabi itu suka ganti nama dengan nama kebalikan. Kalau Hazan artinya susah, diganti sama Nabi dengan Sahlun. Sahal, gampang. Tapi ini orang kurang setuju. "Ya Rasulullah, aku tidak mau merubah nama yang sudah diberikan oleh orang tuaku." Tidak dipaksa sama Nabi, memang tidak wajib. Kalau ini perkara yang wajib, pasti dipaksa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini bukan perkara yang wajib. Ya sudah, kata Nabi. Tidak mau dirubah, ya sudah. Akhirnya keluarganya itu, anak keturunannya itu merasa menyesal. Kenapa orang tuaku tidak mau dirubah namanya dengan nama Nabi besar Muhammad SAW? Salah satu cucunya yang bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id ini ulama di zamannya. Tabi'in beliau, muridnya Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Nah, jadi cucunya Sa'id. Kata Sa'id, "Fama zalatil kal huzunah fina." Gara-gara namanya tidak dirubah, akhirnya kami sekeluarga ini kena dampak dari nama tersebut. Kami ini sering merasa susah. Setiap ada urusan susah. Atau kami ini cepat merasa sedih. Cepat merasa sumpek misalkan, cepat galau. Ternyata kata Sa'id, ini dampak dari nama kakek kami yang bernama Hazan. Dan ketika mau dirubah sama Nabi, dia tidak mau. Nah, jadi nama punya efek, punya dampak kepada orang yang kita beri nama. Dan ini masyhur, tidak ada khilaf. Bahkan dari sebelum Islam. Oleh karena itu ketika Abdul Muttalib dalam satu riwayat yang memberi nama Nabi Muhammad, Muhammad adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ketika ditanya, "Kenapa kau memberi nama cucumu Muhammad? Sedangkan di Arab itu belum ada orang yang namanya Muhammad." Apa kata Abdul Muttalib? "Aku berharap kepada Allah agar dia dipuji oleh seluruh makhluk." Arti Muhammad itu kan terpuji.
atau yang dipuji, itu arti Muhammad. Betul, setelah dikasih nama, Nabi Muhammad adalah Muhammad, orang yang selalu dipuji di setiap detiknya sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kita untuk memberi nama dengan nama yang baik. Wa asyraful asma' ma kana muwafiqan li asma'il anbiya. Termasuk nama yang paling mulia adalah nama yang sama dengan nama-nama Nabi. Wa ahabbul asma' ila Allah azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman. Termasuk nama yang paling disukai oleh Allah adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Wa akbahul asma' ma kana muwafiqan li asma'il kafirin musyabbihan alqabal musyrikin. Dan nama yang paling jelek, yang tidak disukai adalah nama yang sama dengan nama orang-orang kafir. Kalau zaman sekarang ini, kalau kasih nama Ahmad, Muhammad, itu udah banyak Ustadz. Pengen nama yang aneh, pengen nama yang keren, pengen nama yang gaul, begitu. Jangan, hati-hati. Kadang namanya itu singkatan dari nama bapaknya dan nama ibunya, dijadikan nama anaknya. Tidak ada maknanya, jangan. Jadi harus kita kasih nama dengan nama-nama yang mulia. Nama Muhammad, nama Ahmad. Misal pengen ada nama yang aneh, ya setelah Muhammad. Muhammad banyak Ustadz di kampung kami misalkan. Ya udah kasih Muhammad apa begitu. Karena nama itu mulia. Bahkan diriwayatkan ulama itu senang kalau di rumah mereka ada nama anak mereka yang sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasanya di satu rumah akan terus diturunkan rahmat kalau di rumah tersebut ada yang bernama Muhammad. Diriwayatkan di satu tempat, di satu nampan, tempat makan, kalau ada yang namanya Muhammad, makanan itu berkah. Muhammad namanya, bukan orangnya Muhammad. Namanya persis dengan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, haqqul waladi ala walidihi an yuhsina ismahu wa yuhsina min murdihi wa yuhsina adabahu. Hak bagi orang tua terhadap anaknya yang wajib dia lakukan adalah an yuhsina ismahu. Orang tua tadi harus memberi nama anaknya dengan nama yang baik, nama yang ada artinya. Wa yuhsina min murdihi, dan harus mencari yang baik untuk mengasuh anaknya kalau mau diasuh. Wa yuhsina adabahu, dan harus memperbaiki akhlak anaknya. Wala nadri, kata beliau, kata Abuya, kita tidak tahu limada yatrukul muslimun asma'al islam al mubarakah wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin mughlaqah. Kata beliau heran. Jadi beliau juga udah merasa heran, Abuya Muhammad, dengan orang-orang yang meninggalkan nama-nama Islam, nama-nama yang mulia, tapi mereka tidak menggunakan nama-nama yang berkah untuk anak-anak mereka, melainkan nama-nama yang tidak berkah. Kenapa, kata beliau, kita tidak memberi nama anak kita Muhammad? Limadha la yusammil muslimun auladahum bi Muhammad wa Ahmad wa Ibrahim? Wa limadha la yusammuna banatahum bi Fatimah wa Zainab? Kenapa tidak dinamakan Fatimah? Kenapa tidak dinamakan Zainab? Kenapa tidak dinamakan dengan nama yang dipilih oleh Nabi untuk anak-anaknya? Lihat anak-anak Nabi. Anak Nabi yang laki Qasim, ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Ibrahim, yang perempuan Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ini nama putri-putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, termasuk fitnah zaman akhir dalam memberi nama untuk anak pun kita mengikuti orang-orang yang di luar Islam. Ayuqallidunal ajanib fi kulli syai'in hatta fi tasmiyati auladihim.
Masa kata Abu ya, kita mengikuti orang-orang di luar Islam sampai kita mengikuti memberi nama anak kita dengan nama mereka? Apakah kalian tidak mendengar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kata Nabi, barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka orang tersebut termasuk golongan yang dia ikuti. Kalau kita ngikuti orang luar Islam, orang barat, pengen ikuti keren-kerenan, berarti kita akan bersama mereka kelak di hari kiamat. Nauzubillah, naudzubillah min dalik. Innal khaira kullal khairi fi tilkal asma'il arabiyyah wasyarafa kullal syarafi fi alqabil Islam. Falnusammi biha auladana wal nulaqib biha abna'ana fa inna fiha izzuna wa syarafuna wa hayatu ummatina wa ridwanu rabbina alaina. Kata Buya, kebaikan itu ada di nama-nama Arab. Kebaikan itu, kemuliaan ada di gelar-gelar Arab. Namakan Abu Bakar, namakan Umar, namakan Ali. Maka kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama yang mulia. Fa inna fiha izzuna, karena disitulah kebanggaan kita. Kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita beri nama anak kita nama-nama orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban pertama bagi orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama dengan nama yang baik. Jadi sebelum kita ngasih nafkah, makan, minum, jajan, namanya dulu sudah harus kita pilih. Oleh karena itu, suatu hari datang orang tua ke Umar bin Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Ini orang tua ngadu tingkah laku anaknya yang nakal, yang tidak bakti. Ditanya sama Sayyidina Umar, siapa namamu? Kasih tahu namanya. Dia jawab, namaku Khunfusa. Khunfusa itu nama binatang. Nama binatang, Khunfusa. Sayyidina Umar tidak jadi marah sama anak, yang dimarahi bapaknya. Ini bapak datang ngelapor anaknya tidak bakti. Namun sebelum Sayyidina Umar marahi itu anak, Sayyidina Umar tanya dulu. Sayyidina Umar tanya anak tadi, ya, siapa namamu? Dijawab sama anaknya, namanya Khunfusa, nama yang tidak bagus. Nama yang tidak bagus. Akhirnya Sayyidina Umar bukan ngomeli itu anak, malah bapaknya yang dimarahi. Kata Sayyidina Umar, anakmu tidak bakti itu karena kau memberi nama yang tidak bagus. Jadi sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka kepada anakmu. Dengan apa? Dengan memberi nama yang tidak bagus. Karena itu jangan sampai kita menamai anak kita, cucu kita dengan nama-nama yang tidak ada artinya, yang nama-nama tidak bagus. Paling bagusnya nama yang ada di situ nama Nabi besar Muhammad, nama Abdullah, Abdurrahman, nama orang-orang soleh. Dan ketika kita memberi nama, kita niatkan, kita kasih nama dia Abu Bakar, kita niatkan, oh mudah-mudahan dia jadi seperti Sayyidina Abu Bakar. Kita kasih nama beliau Umar, anak tadi, niatkan pengen jadi seperti Umar, begitu. Nah, jadi diniatkan untuk sama dengan nama yang sebelumnya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa minal adab al-islamiyah fi hadzal majal annahu yanbaghi lil walid an yahliqa sya'ra ra'sil maulud wa yazinahu thumma yatasaddaqu biwaznihi wa an ya'uqqa anhu fil yaumis sabi' min wiladati. Termasuk hak yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu di hari ketujuh dari kelahiran anak, itu orang tua sunnah untuk mencukur rambut anaknya. Anak yang baru lahir tadi, setelah 7 hari dicukur rambutnya, kemudian wayazinahu ditimbang, thumma yatasaddaqu biwazni, kemudian dia bersedekah dengan timbangan rambutnya. Ditimbang rambutnya, berapa on atau berapa,
timbangan lah itu. Disamakan dengan emas. Ini berapa on misalkan. Kalau emasnya sekian, berarti uangnya sekian. Sedekahkan uang itu. Caranya begitu. Cukur rambut anak setelah 7 hari, kemudian ditimbang. Timbangannya tadi disamakan dengan emas, timbangan emas. Habis itu disamakan dengan uang kita sekarang rupiah, disedekahkan. Ini termasuk hak, tapi tidak wajib bagi yang mampu. Wa an ya'uqa anhu fil yaumis sabi' min wiladati. Kemudian dia juga orang tua tadi sunnah untuk menakikahkan anaknya di hari ketujuh. Jadi akikah itu sunnahnya dilakukan atau disembelih kambing untuk anak tadi di hari ketujuh. Di hari ketujuh dari kelahiran anak kita. Sunnah, tidak wajib bagi yang mampu. Diundur boleh tidak Ustaz? Boleh diundur. Tidak mesti hari 7 harus keluar, harus nyembelih kambing. Belum mampu, boleh diundur. Bahkan diriwayatkan anaknya sudah besar pun masih sunnahnya tetap ada. Si anak itu pun boleh dia menakikahkan dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu misalkan ada yang belum diakikahkan, boleh akikah ibu. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW, beliau diriwayatkan pernah nyembelih kambing, kata Nabi, ini akikah untuk diriku. Nabi diriwayatkan belum pernah diakikahkan. Akhirnya Nabi sembelih kambing, kata Nabi, niat, ini akikah untuk dirinya. Nah, jadi sunnah akikah memang dilakukan di hari ketujuh, tapi kalau kita tidak mampu di hari ketujuh, boleh kapan-kapan kita lakukan. Wal akikah sunnatun muakkadah min sunanil Islam. Akikah itu kata Abu Ya, sunnah yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Akikah itu ibarah an syatain tuzbahan anil gulam. Kalau untuk anak laki-laki 2 kambing, wasyatun wahidah tuzbahu anil jariyah. Kalau anak perempuan 1 kambing. Itu akikah tuh. Bedanya akikah dengan udhiyah, dengan korban Dzulhijjah, akikah itu harus dimasak. Jadi tidak cukup. Aku niat akikah, nyembelih kambing, habis itu kambingnya dibagi-bagikan ke warga desa, tidak cukup. Tidak dapat sunnah. Akikah itu harus dimasak. Sembelih kambing, masak. Misalkan tidak mau undang orang ke rumah, kita kirim ke rumah-rumahnya. Cukup itu. Sedangkan udhiyah, kebalikan. Udhiyah harus dibagi dalam keadaan mentah dagingnya. Tidak boleh dimasak. Kalau kita nyembelih kambing di udhiyah, habis kita nyembelih udhiyah, kita masak, kita bagi. Bukan udhiyah itu. Tidak cukup untuk udhiyah. Jadi bedanya udhiyah korban di lebaran haji dengan akikah, akikah itu harus dimasak, sedangkan udhiyah tidak boleh dimasak. Akikah kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Sedangkan korban 1 kambing hanya untuk 1 orang, laki-laki atau perempuan. Itu korban. Korban 1 kambing untuk 1 orang. Tidak boleh 1 kambing untuk 5 orang, tidak boleh. 1 kambing untuk 1 orang. Tapi kalau 1 sapi cukup untuk 7 orang. Itu kalau korban di lebaran haji. Jadi hukumnya beda dengan akikah. Kenapa kita dianjurkan untuk nyembelih kambing di hari kelahiran atau 7 hari setelah kelahiran anak-anak kita? Syukran lillahi ta'ala ala nikmatil wiladah. Termasuk tanda syukur kita kepada Allah dengan diberikannya kita seorang anak. Wa tausi'atan 'alal muhtajin. Kita memberi makan pada orang-orang yang butuh. Wa idkhalan lil farahi was surur ala ahli dari jami'a. Dan kita ingin membahagiakan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka disunnahkan akikah. Sekali lagi akikah itu sunnah.
Akikahnya sunnah dan sunnah dilakukan di hari ketujuh setelah bayi tadi lahir. Umpama tidak mampu, kesunahannya tetap ada. Bukan artinya 7 hari udah lewat, oh udah tidak sunnah lagi, tidak, tetap sunnah. Kapanpun dilakukan tetap sunnah. Atsalits, kemudian yang ketiga, daripada hak orang tua terhadap anaknya. I'anatul aba li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim bihusni muamalatihim wa hakimi siyasatihim wa rasyidi tarbiyatihim wa amrihim bima yustata. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Termasuk hak yang wajib dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kita harus membantu anak-anak kita ala birrihim wa ta'atihim, untuk berbakti kepada kita dan taat kepada kita. Itu kita harus bantu. Bagaimana kita membantu anak kita biar bakti kepada kita? Bihusni muamalatihim. Kita harus bisa-bisa untuk bergaul dengan anak kita. Wa hakimi siyasatihim. Kita harus punya siasat ketika mendidik anak kita. Jadi jangan sembarangan. Wa rasyidi tarbiyatihim. Harus pintar dalam mendidik anak kita. Nah, ini semua cara orang tua membantu anaknya agar bakti kepadanya. Jadi tidak boleh orang tua itu langsung semena-mena anaknya harus bakti kepadanya tanpa dia bantu, tanpa dia ajari, tanpa dia kasih tahu, tanpa dia didik. Wa amrihim bima yustata, termasuk tanda kita bantu anak kita, bakti kepada kita, memerintahkan anak itu dengan semampunya si anak, jangan terlalu dipaksa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Kata Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua, a'ana yang membantu, waladahu anaknya, ala birrihi agar anak tadi bakti kepadanya. Didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak boleh kita langsung semena-mena minta anak tadi bakti kepada kita tanpa kita perhatikan, tanpa kita didik, tanpa kita ajari. Oleh karena itu, lihat bagaimana adab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi mendidik anak-anak Nabi. Nah, itu tanda bagaimana Nabi mengajari mereka agar mereka bisa bakti kepada orang tua mereka. Lihat bagaimana Nabi mendidik Sayyidah Fatimah. Luar biasa didikan Nabi. Ketika Sayyidah Fatimah, istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datang ke rumah Nabi, minta pembantu karena butuh dengan pembantu. Sayyidina Ali suatu hari pulang ke rumah, mendapati Fatimah lagi apa? Lagi ngalusi gandum sampai tangannya berdarah. Sayyidina Ali tidak tega, kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, Rasulullah hari ini dapat budak itu hamba sahaya perempuan banyak. Datanglah kau ke Nabi, minta. Biar apa? Biar jadi pembantu di rumah. Sayyidina Fatimah karena ini perintah dari suaminya, keluar dari rumah, datang ke Nabi, minta pembantu. Ketika itu Nabi tidak ada lagi di luar. Akhirnya Sayyidina Fatimah pulang kembali. Ketika Nabi pulang ke rumah, Sayyidah Aisyah nyampaikan, ya Rasulullah, tadi Fatimah datang ke rumah. Langsung sama Nabi didatangi rumah Fatimah. Mau apa Fatimah? Fatimah malu mau ngomong sama Nabi. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Ali, ya Rasulullah, Fatimah ini butuh pembantu. Ini kalau orang tua yang sayang sama anaknya, pasti jangan satu pembantu, dia punya banyak pembantu. Apa kata Nabi? Mau tidak aku kasih lebih baik dari pembantu? Yaitulah dikasih zikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Tidak dikasih pembantu. Padahal Nabi punya budak banyak. Nah, ini tarbiyah, didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang seperti itu akhirnya tumbuh dalam keadaan tidak cinta dengan dunia. Ketika mau dunia diarahkan sama Nabi ke akhirat. Bukan dikasih pembantu, tapi dikasih zikir. Nah, itu termasuk bakti orang tua terhadap anaknya. Termasuk bentuk sayang kita terhadap anak kita. Jadi bukan sayang itu apa yang anak kita minta kita kasih, tidak mesti. Tiap yang anak kita minta kita kasih, itu sayang, tidak mesti. Termasuk sayang kita kepada anak kita, kita bantu dia untuk bakti kepada kita. Dengan kita arahkan ke akhlak-akhlak yang terpuji, yang disebutkan, yang diarahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi', yang keempat, termasuk hak bagi orang tua terhadap anaknya, manhul aba abna'uhum al-atfa wal rahmata wal inayah wal riayah. Kata Buya, termasuk hak yang wajib bagi orang tua terhadap anaknya, orang tua itu harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Memberikan kasih sayang, perhatian. Fil hadis, dalam hadis, annal Aqra, ada sahabat yang bernama Aqra. Sahabat bernama Aqra ini Badui, ya Badui itu dari pelosok datang ke Madinah, melihat Nabi mencium Hasan dan Husain. Heran Aqra ini. Apa kata Aqra? Ya Rasulullah, innali asyratan minal walad. Aku punya 10 anak, ma qabbaltu minhum ahadan. Tak pernah aku cium. Kata Aqra ini. Aku punya 10 anak, tak pernah aku cium. Jadi dia yang lihat Nabi mencium Hasan dan Husain heran. Begitu. Orang Arab, orang Badui Arab, kasar-kasar. Jadi sama anak be kasar istilahnya. Punya 10 anak, tak pernah dia cium. Bayangkan. Apa kata Nabi? Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, dilihat Aqra tadi oleh Nabi dan Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan dari kami orang yang tidak sayang kepada anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Jadi termasuk hak kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya, dia harus memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak-anaknya. Nabi itu luar biasa. Nabi kalau ada Hasan, ada Husain, cucu Nabi, itu dicium-cium sama Nabi. Bahkan diriwayatkan pernah Nabi lagi sholat, Hasan main. Nabi tidak marah. Hasan main. Masuk dari bawah kaki Nabi, betul lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk Hasan. Bahkan diriwayatkan Nabi pernah lagi sholat, membawa cucunya yang bernama Umamah, dibawa sama Nabi lagi sholat. Jadi kalau kasih sayang Nabi luar biasa. Nabi pernah lagi khutbah, Hasan Husain datang, Nabi turun dari mimbar. Untuk apa? Untuk memeluk cucu-cucunya tadi. Nah, jadi kasih sayang dari orang tua itu wajib hukumnya. Bukan hanya tabiat manusia, bukan, tapi wajib, diwajibkan oleh syariat. Karena kata Nabi, barang siapa yang tidak sayang kepada anak kecil, maka tidak termasuk golongan dari kami. Nah, itu insya Allah yang malam ini kita baca daripada hak-hak yang wajib bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Insya Allah hak-hak yang lain akan kita sambung pertemuan yang akan datang insya Allah.